بسم الله الرحمن الرحيم. Kebenaran bukan diukur dengan banyaknya jumlah pengikutnya. Ya, lihatlah tadi kata Nabi SAW. Aku melihat Nabi yang pengikutnya hanya beberapa orang. Pertanyaannya, apakah Nabi tersebut berada di atas kesalahan? Apakah Nabi tersebut tidak ikhlas dakwahnya? Apakah Nabi tersebut mungkin tidak berilmu? Tentu tidak. Nabi tersebut pasti orang yang berilmu, pasti orang yang ikhlas kepada Allah, pasti orang yang berada di atas kebenaran. Lalu kenapa pengikutnya sedikit? Kenapa ada yang pengikutnya cuma 3 atau 10 orang? Kenapa cuma ada 2 pengikutnya, bahkan ada yang sama sekali tidak ada pengikutnya? Ini tidak menunjukkan bahwa Nabi tersebut gagal dalam dakwahnya. Sekiranya diukur kebenaran dengan jumlah, mungkin Nasara yang benar. Bukankah di dunia ini begitu banyak orang-orang yang menganut agama Nasrani? Di barat sana mayoritas manusia menganut agama Nasara. Sekiranya kebenaran diukur dengan banyaknya manusia, tentu Nasara yang benar. Tetapi bukan itu yang dianggap kebenaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardh yudilluka an sabilillah." Sekiranya engkau mentaati kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka ya ikhwa azani Allah wa iyyakum, sekali lagi kebenaran tidak diukur dengan banyaknya orang. Karena di antara budaya jahiliyah, dan ini disebutkan dalam kitab Masail Jahiliyah. Di antara sifat orang jahiliyah suka mengukur kebenaran dengan banyaknya jumlah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya di antara budaya-budaya jahiliyah, mereka menjadikan patokan kebenaran adalah banyaknya orang. Oleh karenanya, ya ikhwa azani Allah wa yakum, apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Wa ma amana ma'hu illa qalil. Tidak beriman manusia kecuali sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya kebenaran tidak bisa diukur dengan banyaknya jumlah. Maka ketika kita mungkin mengamalkan sunnah, mengamalkan Al-Quran, kemudian kita terlihat beda, itu tidak menunjukkan bahwa kita salah. Kita melihat di sekitar kita mungkin banyak orang-orang yang melanggar agama, itu juga tidak menunjukkan bahwa mereka benar. Yang benar adalah ketika seseorang mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah, mencocoki perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga tidak bisa kita membuat patokan bahwa setiap orang banyak pasti dia benar. Ini khonifillah a'azzani Allah wa iyyakum. Bahkan Nabi SAW ketika bersabda badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, Islam dimulai dengan keadaan asing dan akan kembali menjadi asing, dan beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya di akhir zaman banyak manusia yang meninggalkan agama mereka. Sehingga seharusnya seorang muslim demikian, karena terkadang Pak, ketika ada orang sholat 5 waktu di masjid, ya, dia menjadi orang yang asing. Kenapa? Karena banyaknya orang yang tidak sholat 5 waktu. Ketika kita mungkin di kerjaan kita, Pak,
kita betul-betul menjaga sholat kita. Kita menjaga sholat kita berjamaah di masjid atau di musola kantor. Begitu banyaknya karyawan, berapa kira-kira yang terpanggil untuk sholat 5 waktu? Sholat zuhur dan asar. Yang memang seharusnya seorang muslim memang sholat 5 waktu. Tetapi karena banyaknya orang yang tidak sholat 5 waktu secara berjamaah, akhirnya orang yang sholat ini terlihat asing, terlihat beda. Ini orang kok sholat terus? Karena apa? Karena sudah banyaknya kejelekan, tersebarnya orang-orang yang tidak sholat. Karena al-ikhwa azani Allah wa yakum, ketika jenggot itu memang hal sesuatu yang sudah biasa di zaman Nabi SAW untuk dipelihara, dan itu merupakan identitas Muslim sejati yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka ketika ada orang yang memelihara jenggotnya, dia terlihat lain sendiri, atau dia terlihat asing di antara teman-temannya. Padahal seharusnya seorang muslim demikian. Tetapi karena dia berada di tengah-tengah orang-orang yang meninggalkan sebagian syariat Nabi SAW, akhirnya orang itu pun menjadi asing. Oleh karena al-ikhwa azani Allah wa yakum, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa mengukur sesuatu benar atau salah dengan masyarakat kita. Ketika patokan kita adalah banyaknya manusia, kita akan terwarnai dengan mereka. Akhirnya banyak syariat-syariat Allah yang harus kita tinggalkan karena harus mengikuti kebanyakan manusia.